harus senantiasa bersyukur dan harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Betapa besarnya kasih Tuhan sampai Yesus datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia. Cintanya kepada kita sungguh besar, sungguh lebar, sungguh dalam, sungguh tinggi, sungguh luas, tak terukur. Nah, biarlah kita sekarang ini belajar untuk senantiasa mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Jadi sekarang ini Lausa akan ajarin kita satu lagu baru, bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan Yesus senantiasa diam di dalam hati kita semuanya. Amin. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, siapkan hati kita. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan sungguh baik. Sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, sampai kepada minggu terakhir, Tuhan memimpin kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Tuhan, terima kasih atas semuanya itu. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur atas semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang untuk memuji Engkau, kami datang untuk menyembah Engkau, kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya dengan pujian-pujian kami sembahkan kepada Engkau, itu berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkenan hadir mempersatukan hati kami semuanya untuk ikut menyembah, memuji dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Biarlah cinta kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah dalam, bertambah lebar, dan bertambah tinggi. Amin. Nah, ada yang terkasih, langsung akan mengajak kita, ayo kita nyanyikan lagi lagu Immanuel, yang mana Allah kita adalah Allah yang dekat dengan kita, Allah yang senantiasa bersama dengan kita dan hidup bersama di dalam hati kita. Oke? Jadi kita akan mengganti tahun yang baru. Tahun berapa itu? Tahun 2021. Wah, luar biasa. Karena di tahun 2021
Tuhan juga bersama dengan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan senantiasa menopang kita, mendampingi kita di sepanjang tahun yang akan datang. Amin. Jadi kita nyanyikan lagu ini ya, supaya kita semakin beriman dan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi harus yakin ya, harus percaya Tuhan bersama denganku, bersama dengan adik-adik semuanya, bersama dengan kita semuanya, oke? Nah, adik-adik terkasih, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya langsung mengajak kita semuanya, ayo lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu sungguh indah dalam hidup kami. Saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya melalui cerita firman Tuhan, kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mencintai Tuhan, dan semakin hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu,
Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terkasih, wah luar biasa ya cerita tadi ya. Yesus lahir. Kenapa Yesus lahir? Yesus lahir karena dia mengasihi kita, mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua orang yang berdosa. Yesus memberikan seluruh kehidupannya untuk kita. Dan kita lihat ketika Yesus lahir dan sudah 2 tahun kemudian, orang Majus, ada sekelompok orang Majus datang untuk menjumpai Yesus. Mereka datang menyembah Yesus. Mereka datang membawa hadiah. Hadiah mereka itu bukan hadiah yang kecil-kecilan, tapi hadiah yang besar sekali. Hadiah yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Itulah yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, ada yang terkasih.
Mereka sungguh luar biasa. Mereka dari tempat yang sangat jauh, menempuh suatu perjalanan yang sangat jauh. Lalu mereka membawa harta yang berharga, membawa hadiah yang berharga, yang bernilai, dan dipersembahkannya kepada Yesus. Sungguh mereka membawa diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, Yesus telah memberikan sepenuhnya hidupnya kepada kita. Yesus lahir, lalu Yesus mati, lalu Yesus bangkit dari kematian. Nah, semua dilakukannya untuk siapa? Untuk kita semuanya. Adik-adik yang terkasih, kita sudah merasakan kasih Yesus. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus? Beranikah kita memberikan hadiah yang berharga, hadiah yang bernilai bagi Tuhan Yesus? Adik-adik yang terkasih, apa yang berharga dalam diri kita? Beranikah kita memberikan yang berharga itu, yang bernilai itu bagi Yesus? Beranikah? Siapkah kita memberikannya untuk Tuhan, mempersembahkannya untuk Tuhan? Kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Kita mempunyai tubuh yang begitu baik, sempurna, itu semua karena Tuhan. Kita memiliki keluarga, punya papa, mama, koko, cece, meme, dedek, semuanya itu karena Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih, kita harus selalu biasa bersyukur, senantiasa bersyukur, memberi apa yang ada pada diri kita yang Tuhan berikan, kita persembahkan untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan telah memberikan nyawanya, hidupnya kepada kita semuanya. Jadi adik-adik yang terkasih, sekarang ini mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Tuhan, hiduplah dalam diriku. Aku ini bukan lagi aku yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Tuhanlah Yesus yang hidup di dalam hatiku. Tuhanlah Yesus menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Tuan, menjadi yang terhebat dalam diriku. Kita lihat Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat Maria, Yusuf. Beberapa minggu lalu Rasul cerita bagaimana mereka memberikan diri mereka untuk dipakai Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita juga bisa. Kita bisa memberikan diri kita ini untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan segenap hati, kita sudah melayani Tuhan. Jadi mari kita belajar ya, belajar dari kisah orang-orang Majus ini, belajar dari Yohanes Pembaptis, dari Maria dan Yusuf. Mereka memberikan diri mereka sepenuhnya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih, kita semuanya diberikan oleh Tuhan kepintaran, ya kan? Kepintaran kita masing-masing itu berbeda-beda. Nah, kita bisa mempergunakan kepintaran kita ini untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Demikian juga apa yang kita punya, yang Tuhan berikan bagi kita pun bisa memberikannya untuk Tuhan. Nah, dengan itu kita bisa melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi ada yang terkasih, apapun yang ada dalam diri kita sekarang ini bukan lagi untuk aku, bukan lagi untuk aku sendiri, tapi semuanya aku lakukan untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi ketika kita baik kepada orang lain, bukan supaya aku dipuji, bukan, tapi supaya apa? Supaya Tuhan dipuji. Ketika saya membantu teman saya di dalam mengerjakan tugas, semuanya itu untuk siapa? Ya untuk Tuhan. Nah, saya membantu mama membersihkan rumah, membantu mama membeli sesuatu. Nah, semua kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi kita belajar untuk memberikan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Sekali lagi langsung bacakan ya. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi adik-adik terkasih, hidup kita ini bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi sekarang ini aku hidup supaya apa? Untuk Tuhan. Jadi setiap hari kita harus ingat, ketika bangun tidur kita harus tahu, oh aku hidup ini, hari ini aku hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Aku lakukan ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Aku mengerjakan ini, mengisi hari-hariku
Untuk siapa? Ya untuk Tuhan. Oke? Jadi semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Kita persembahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Oke? Jadi kiranya melalui kisah orang-orang Majus ini kita belajar memberikan kehidupan yang berharga ini, yang bernilai ini kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau telah memberikan seluruh kehidupan-Mu bagi kami. Tuhan, ajari kami supaya kami sebagai anak Tuhan, sekalipun kami masih kecil, usia kami masih muda, kami mungkin tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang besar, tetapi Tuhan tolong kami dari hal yang kecil kami mulai melakukannya. Semua yang kami lakukan adalah untuk Tuhan. Semua yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah sekarang ini Tuhan yang tinggal di dalam hidup kami sebagai Raja, sebagai Tuhan atas hidup kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kreativitas kita pada hari ini adalah menghafal ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi adik-adik, kita hafalkan ya, dan biarlah ayat firman Tuhan ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21b. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21b, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21b, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Zu Dao Wen, 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。Terima kasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah ini memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik senantiasa cinta Tuhan Yesus. Kita sudah akan berganti tahun yang baru, tahun 2021. Tahun yang baru. Dan kiranya di tahun yang baru ini kita semakin cinta Tuhan Yesus, semakin dalamnya, semakin tingginya, semakin lebarnya cinta kasih Tuhan kepada kita, dan demikianlah semakin dalamnya, semakin lebarnya, semakin tingginya cinta kasih kita kepada Tuhan. Oke? Jadi langsung mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semuanya ya. Kiranya di tahun yang baru adik-adik kita semuanya diberkati Tuhan, semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke? Semakin diberkati Tuhan dan disayangi Tuhan. Oke? Tuhan memberkati adik-adik semuanya ya.